Shalom, selamat pagi keluarga damai. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu hari baru lagi yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang terus kami rasakan melalui setiap hembusan nafas, melalui cinta dan kasih yang kami terima dalam keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan setiap saudara seiman yang Kau tempatkan di sekitar kami. Kami juga bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam setiap doa, pujian, dan perenungan kami akan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menundukkan hati kami dan kami mohon kiranya hikmat yang daripada-Mu boleh menuntun kami agar kami dapat mendengar dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bagaimanakah kehidupan doa keluarga kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin ada di antara kita yang kehidupan doa keluarganya sangat baik. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang mungkin masih jarang berdoa bersama atau bahkan belum sama sekali. Sejujurnya bagi saya dan keluarga, hal ini pun masih terus menjadi pergumulan kami. Dalam kehidupan dunia yang semakin sibuk dan dengan berbagai distraksi yang harus kita hadapi, seringkali kita jadi kehilangan esensi doa. Terkadang kita berdoa hanya sebagai suatu rutinitas, atau bahkan mungkin kita berdoa hanya sebagai suatu sarana untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau bersama-sama merenungkan teladan doa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Markus 1 ayat 35 yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyediakan waktu teduh bersama Tuhan berarti kita menyiapkan waktu khusus untuk berbincang dengan Tuhan, yakni melalui doa serta pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan bagi kita, bagaimana Ia selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Doa merupakan waktu bersama Tuhan, di mana kita dapat menikmati kehadirannya, merasakan penghiburan serta pimpinannya dalam langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam relasi kita dalam keluarga, atau dalam persahabatan, atau relasi-relasi lain dalam kehidupan kita mendapati bahwa ketika orang saling mengasihi, maka mereka akan berusaha dengan intentional atau bersengaja untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama-sama. Dan untuk melakukannya memang dibutuhkan kasih dan disiplin. Karena kita punya kesibukan masing-masing. Karena itu untuk meluangkan waktu bersama tentu butuh perencanaan dan disiplin dari masing-masing pihak untuk menepati janji waktu bertemu ini. Demikian pula halnya dengan waktu teduh bersama Tuhan. Hendaknya kita juga dengan bersengaja menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita dapat melihatnya dalam teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Bagaimana di tengah kesibukan pelayanan dan pengajaran yang Ia lakukan, Ia selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Ketika kita mau mendisiplinkan diri dan keluarga untuk bersama-sama berdoa, maka Tuhan akan membawa kita untuk terus memasuki dimensi doa yang sejati, di mana kita dapat merasakan doa sebagai waktu dan tempat untuk merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Dan ketika kita dapat menikmati kehadirannya, doa bukan lagi hanya berfokus pada masalah dan permohonan kita. Namun di dalam doa, kita dapat belajar untuk lebih mengerti kehendak Tuhan, mengerti akan hatinya. Waktu-waktu doa tidak lagi menjadi hal yang membosankan, namun justru menjadi waktu yang kita rindukan dalam keseharian kita.
Dan inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana dengan keluarga kita? Maukah kita dengan bersengaja menyiapkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan? Mari kita duduk bersama. Kita tentukan waktu yang terbaik untuk keluarga kita bisa berdoa bersama. Kita saling mendukung dan saling menguatkan untuk berdisiplin dalam kehidupan doa keluarga kita. Waktu teduh ini tidaklah harus sempurna, karena terkadang ketika kita mengejar kesempurnaan, malah akhirnya kita tidak jadi-jadi melakukannya. Tidak harus panjang berjam-jam. Mungkin kita bisa memulai dengan 10-15 menit dulu. Yang penting kita mendisiplinkan diri untuk rutin. Untuk keluarga yang mungkin jumlah anggotanya cukup banyak, kalaupun terkadang ada 1 atau 2 anggota keluarga yang berhalangan, jangan sampai akhirnya jadi menggagalkan waktu doa keluarga. Kehidupan doa bukan tentang kesempurnaan atau perfection, tapi tentang progres atau pertumbuhan yang terjadi terus-menerus. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perlahan namun bersengaja kita terus mengajak keluarga untuk berdoa bersama. Jangan sampai kita kehilangan momen berharga untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena waktu bersama Tuhan inilah yang akan membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Dan ketika keluarga selalu memiliki waktu bersama Tuhan, maka niscaya kita pun akan terus tumbuh dalam kasih satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang sudah Kau berikan. Bagaimana kami seharusnya dengan bersengaja menyiapkan waktu untuk berdoa kepada-Mu. Karena dalam doa kami bisa merasakan kehadiran-Mu, mendapatkan kekuatan dan tuntunan daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami masih belum mampu melakukannya. Namun hari ini kami ingin kembali berkomitmen untuk bersama keluarga kami terus datang ke hadirat-Mu dan menikmati waktu bersama-Mu. Sertai kami Tuhan dan mampukan kami untuk menjalankannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.